gitu. Iya. Nah, untuk perempuan sendiri kurang lebih sependek ingatan saya itu ada hampir 50 peserta kalau tidak salah. Begitupun yang laki-laki. Tapi saya masih ingat persis itu memang lebih banyak porsinya perempuan waktu itu yang lolos ke tahap berikutnya. Dan setelah dari tahap administrasi, seperti biasa ketika administrasi kita mengumpulkan, seingat saya itu ada esai yang kita bikin sendiri atau krida sebutannya. Krida itu jadi adalah istilah esai yang akan atau yang sudah dilaksanakan dalam implementasinya gitu. Nah, selain krida juga kita menyiapkan foto diri pasti, kemudian juga riwayat hidup, kemudian juga ada penampilan bakat, Kak. Nah, penampilan bakat karena waktu itu saya lagi memuncak zaman COVID-19 ya. Jadi waktu itu penampilan bakat saya itu masih direkam melalui telepon genggam atau gawai kita nyebutnya ya teman-teman ya. Jadi biasanya juga bisa penampilan minat bakat itu secara langsung. Begitu. Nanti setelah ada penampilan minat bakat, kemudian nanti ada seleksi tahap wawancara. Nanti di tahap wawancara ya kita semua gitu ya, para pendaftar akan ditanya hal-hal yang berkaitan dengan kebahasaan dan juga kesastraan di khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jadi banyak banget pesaingnya dan juga sangat ketat sekali. Jadi duta bahasa ini apa bahasa Indonesia aja atau pas di provinsi ya? Yap. Apa juga bahasa daerah setempat? Iya, jadi kalau untuk duta bahasa itu kadang saya pun mungkin berpikiran, mungkin orang di luar sana dan saya pun gitu ya berpikiran bahwa kayaknya kalau duta bahasa ini harus bisa semua bahasa gitu ya. Seyogyanya sebenarnya duta bahasa itu punya slogan namanya Trigatra Bangun Bahasa, Kak. Jadi Trigatra Bangun Bahasa seperti namanya tri gitu ya, 3. Jadi ada 3 pilar kita untuk membangun bahasa. Yang pertama itu kita mengutamakan bahasa Indonesia, menguasai bahasa daerah, dan juga melestarikan bahasa daerah, Jadi mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Nah, sesuai urutannya, Kak. Jadi kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Setelah bahasa Indonesia kita sudah sering implementasikan khususnya juga di ruang-ruang publik seperti ini. Nah, kemudian kita harus melestarikan bahasa daerah. Setelah bahasa daerah juga kita jangan lupa meninggalkan bahasa asing gitu. Karena kan ibaratnya kita bisa kaya bahasa Indonesia juga tentunya karena bahasa daerah, ya kan? Kita lebih banyak kosakata bahasa Indonesia dan kita bisa mempelajari hal-hal yang di luar sana gitu, yang mungkin juga lebih dari pengetahuan kita. Biasanya bahasa pengantarnya adalah bahasa asing gitu kan. Jadi memang benar-benar Trigatra Bangun Bahasa ini memberikan kita pemahaman bahwa sebagai manusia kita harus tetap dinamis gitu dengan beragam bahasa, tetapi satu tetap mengutamakan bahasa Indonesia. Oke. Jadi di situ yang pertama bahasa Indonesia tentunya sudah dipelajari di sekolah-sekolah. Iya benar, tapi juga dalam proses implementasinya ternyata sulit gitu loh, Kak. Sulit juga ya? Sulit sekali. Wow. Karena kan apalagi kita sekarang mengenai arus globalisasi ya. Globalisasi itu dibilang kejam enggak, dibilang enggak kejam ya begitu adanya. Seperti pisau bermata dua gitu. Jadi tergantung bagaimana cara kita bisa memanfaatkan arus globalisasi itu sendiri gitu. Nah, jadi karena adanya globalisasi, kita nggak bisa pungkiri gitu ya bahwa ada hal-hal yang dari luar juga masuk, khususnya ke Indonesia dan khususnya juga ke wilayah kita, apalagi kita nanti sebagai penyangga IKN gitu ya kan. Jadi misalkan sering kita jumpai juga sih dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ngomong gini nih, Kak Arja udah upload ini belum? Udah upload tugas ini belum? Padahal upload itu sendiri kan bahasa asing ya. Kalau misalkan kita gunakan dalam bahasa Indonesia, sebenarnya kita bisa katakan unggah gitu. Jadi memang sebenarnya ada bahasa Indonesianya, tapi kenapa kita harus menggunakan bahasa asing itu tadi? Karena kan ada hal-hal yang memang nggak bisa kita pungkiri, seperti contohnya harus globalisasi, udah pesatnya teknologi dan informasi gitu kan. Betul. Dan kalau tadi tuh bahasa Indonesia kan, berikutnya kalau bahasa daerah itu apalagi masih ya tentang globalisasi. Sekarang kita memang kalau kita ke daerah yang memang sedikit perifer atau mungkin tidak di pusat kota, kita masih sering menemui orang-orang menggunakan bahasa daerah. Tapi bagaimana ketika mereka yang ada di pusat kota gitu loh. Contohnya aja Betawi gitu. Betawi lama-lama juga bakal menyingkir gitu kan, lama-lama menyingkir bahasanya karena itu tadi adanya harus globalisasi, ternyata banyak orang yang keminggrisan gitu. Apa itu, Kak? Keminggrisan itu jadi ya itu tadi, contohnya misalkan Kak Arja udah ngupload tugas ini belum, jadi kayak literally kayak which is aku gitu. Ya itu adalah keminggrisan sebenarnya.
Jaksel orang Iya, kenal. orang-orang Jaksel. Iya, memang kalau kita nggak ngikuti tren, Iya. kadang kita dikira ketinggalan tuh. ya kan? Benar. Padahal ya Kak Arja, bahasa Indonesia sendiri itu nggak ketinggalan loh, dan nggak kaku gitu. Karena gini, bahasa Indonesia tuh nggak mesti harus baku loh, Iya. nggak mesti harus yang kaku gitu. Maksud aku nggak mesti harus yang kaku. Jadi misalkan begini, karena ada yang namanya istilah bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Iya. Nah, kalau yang baik itu adalah tentunya sesuai dengan kondisi dan situasi. Kalau yang benar itu sesuai dengan EYD gitu loh, EYD. sesuai dengan ejaan kita, sesuai dengan pedoman ya maksud saya. Itu kalau yang benar. Jadi kalau yang baik itu sesuai dengan kondisi. Coba Kak Arja bayangin deh, kalau misalkan kita ke pasar terus kita mau beli ikan nih. Iya. Pas kita mau beli ikan, kita nanya sama penjual ikannya, "Bapak, berapakah harga 1 kilogram ikan ini?" Kan terkesan kaku dong, iya kan? Betul. Nah, tapi dalam bahasa Indonesia sebenarnya tidak melulu diajarkan seperti itu. Yang penting kita jelas apa yang kita tanyakan, apa yang ada objek yang kita tanyakan itu udah bagus gitu loh. Dalam artian begini, "Pak, 1 kilogram ikan berapa ya?" Itu kan sama aja ya, nggak perlu Iya. kayak, "Bapak, berapakah harga 1 kilogram ikan?" gitu. Sebenarnya sama aja, yang penting ada objeknya gitu, SPOK gitu. SPOK. Dan juga tentunya itu tadi sesuai dengan kondisi, kan nggak mungkin dong kita di tengah keramaian pasar terus kita ngomongin terkesan kaku gitu, pasti ih kok aneh banget sih ini orang gitu. Jadi benar-benar bahasa Indonesia itu sangat dinamis, dan nggak perlu lagi ngomong kata tidak, karena kata enggak pun itu udah masuk di dalam KBBI Kak. Jadi kalau misalkan kita di ruang umum, ruang publik kayak gini ngomong enggak pun udah sah-sah aja, karena di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia pun udah tercantum. Lalu Kamus Besar ini kan sudah di-upgrade nih. Iya. Ini yang keberapa? Dan sekarang itu Kamus Besar Bahasa Indonesia udah edisi yang kelima Kak. Kelima ya. Udah yang kelima, jadi memang ada beberapa penambahan, dan banyak banget nih Kak Arja, bahasa Indonesia itu yang sebenarnya itu diambilnya dari bahasa daerah gitu. Aku mau berikan satu contoh, saking banyaknya yang aku ingat. Oke. Apa ya contohnya, misalkan apa ya, aku jadi lupa deh, tapi nanti mungkin lain waktu bisa kita coba kasih contohnya ya, karena banyak banget memang bahasa daerah yang ibaratnya diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan akhirnya digunakan gitu sebagai bahasa sehari-hari. Seperti kalau saya bisa- Tipo ya? itu udah masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Awalnya mungkin dulu anak-anak Jaksel gitu ya, tipo gitu, atau anak-anak yang lebih perkotaan suka ngomong tipo pun sekarang udah masuk ke dalam KBBI. salah ngetik gitu. Salah ngetik gitu. Jadi bisa di-upgrade gitu kan. Iya, benar banget. Kalau ejaannya sendiri kan dulu ada ejaan yang lama seperti tempo misalkan. Tempo. O-nya oe gitu. Ya, seiring perkembangan zaman kan akhirnya kita punya waktu itu sistem yang namanya EYD atau ejaan yang telah disempurnakan. Kemudian kita beralih lagi, sekarang kita udah punya pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau POB gitu. Oh iya, benar. Itu sangat berguna sekali apalagi Benar. buat teman-teman yang nyusun skripsi barangkali kan. Benar, untuk teman-teman yang nyusun skripsi nggak perlu takut, karena KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia nggak melulu kayak buku gede yang susah dibawa kemana-mana. Kita sekarang udah bisa banget untuk coba ya pasang di gawai kita masing-masing Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan tentunya itu lebih fleksibel banget, bisa kita bawa kemana-mana gitu, dan tentunya juga sangat bermanfaat sekali kan, apalagi untuk teman-teman yang masih mahasiswa atau lagi nyusun karya ilmiah gitu. Benar banget tuh. Lalu Kak, saya pengen tahu sejarahnya bahasa Indonesia tuh awalnya gimana, terus sampai dikasih pedoman segala. Nah itu boleh diceritain dong biar teman-teman bisa Iya, mengerti. rasanya kalau untuk menceritakan ranah itu udah bukan tanggung jawab aku lagi, Bukan kayaknya ya? aduh terlalu Oke. berat untuk aku, tapi mungkin aku hanya bisa membagikan cerita sebagai duta bahasa, karena duta bahasa tadi kan punya 3 pilar itu ya Kak Ardia Iya. ya, dimana salah satunya memang yang paling utama itu adalah terkait penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik gitu. Karena kita ngomongin dari tadi konteksnya globalisasi, banyaknya bahasa daerah yang mungkin masih 1-2 terpakai, dan juga Iya. besarnya arus globalisasi yang dari luar datang gitu ya.
Nah, penggunaan bahasa Indonesia ini sebenarnya nggak perlu takut sih Kak Ardia, walaupun banyak orang yang keminggrisan dan lain sebagainya, tapi bahasa Indonesia sendiri ini sudah termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 gitu loh. Jadi bersama dengan bendera kita dan juga lambang negara gitu kan, itu udah semua tercantum, termasuk salah satunya bahasa Indonesia. Jadi nggak perlu khawatir bahwa bahasa Indonesia akan tergerus atau apa gitu loh. Tinggal bagaimana cara kita merepresentatifkannya sebagai generasi penerus bangsa ini tetap mencintai bahasa Indonesia tanpa itu tadi meninggalkan bahasa daerah dan juga bahasa asing lainnya gitu. Nah, untuk bahasa Indonesia sendiri, sebenarnya kalau untuk bahasa Indonesia ya, saya pernah bikin kuesioner ya sebelum pergi ke nasional. Waktu itu kami bikin survei kecil-kecilan, jadi ternyata sekitar 63% masyarakat di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara itu memang masih menggunakan bahasa campuran. Jadi masih menggunakan bahasa daerah juga, menggunakan bahasa asing juga, dan menggunakan bahasa Indonesia juga dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang murni sepenuhnya adalah bahasa Indonesia aja atau bahasa daerah aja atau mungkin bahasa asing aja. Masih 63%, itu sekitar 63% masih menggunakan bahasa campuran. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang bahasa daerah, sebenarnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sendiri yang terverifikasi itu ada 16 bahasa Kak. Jadi 16 bahasa ini benar banyak banget. 16 bahasa ini terverifikasi oleh Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur. Gitu. Yang paling banyak apa? Jawa? Sebenarnya di Kalimantan Timur yang paling banyak itu ada, kemarin ada 5 ya, termasuk tiga teratas diantaranya itu sebenarnya ada Jawa, ada Bugis, dan ada Banjar. Dan ketiga bahasa itu juga sudah diakui di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, karena itu tadi adanya mungkin transmigrasi di masa lampau gitu ya, transmigrasi di masa lampau dan juga beberapa hal yang bisa menyebabkan penduduknya tuh stagnan di sini gitu loh. Akhirnya bahwa sebenarnya bahasa Dayak dan yang lainnya itu tetap ada, tapi memang 3 primadona bahasa yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara itu sebenarnya adalah Jawa, Bugis, dan juga Banjar. Kalau Banjar saya paham Kak, sama Jawa. Kalau boleh tahu kakaknya sendiri apa sukunya? Aslinya kalau aku dari Jawa, aku sebenarnya ini adalah penyebab bahasa daerah punah sih. Karena kalau ayah aku aslinya dari Jawa, Jawa Tengah. Siapa tahu teman-teman ada yang dari Jawa Tengah juga. Terus kalau ibu aku dari Sumatera Selatan, Palembang. Oh, Palembang. Gitu. Iya. Jadi memang itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan bahasa daerah punah. Kenapa? Karena dari adanya kawin campur antar orang tua gitu ya, itu menyebabkan akhirnya karena perbedaan suku ini, perbedaan suku akhirnya mereka menggunakan bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia dan tidak lagi menggunakan bahasa daerah. Gitu. Iya, tapi tenang aja sih, sebenarnya kita juga yang mungkin akan menjadi calon orang tua gitu ke depannya, dan juga teman-teman yang mungkin juga sudah menjadi orang tua, sebenarnya masih bisa tetap mengajarkan bahasa dan juga kesastraan maupun kesenian daerahnya gitu kepada anaknya masing-masing. Jadi jangan karena hanya kawin campur akhirnya kesenian, kebahasaan, dan juga kesastraan daerahnya masing-masing itu malah tertinggal, terlupakan, tenggelam gitu. Karena kalau bukan penerus yang akan meneruskan gitu, generasi yang mana lagi gitu ya kan? Betul. Kalau aku boleh cerita nih, orang tua aku kan dua-duanya Jawa, jadi sering berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa. Iya. Walaupun dengan anaknya sendiri kan pakai bahasa Indonesia. Iya. Akhirnya saya sendiri tidak terlalu menguasai. Iya. Cuma saya akhirnya juga paham. Nah, lalu bagaimana dengan kakak nih yang tadi orang tuanya beda suku? Apakah kakak paham dua-dua bahasa tersebut atau gimana? Secara tersirat aku paham kedua bahasa tersebut secara tersirat. Hanya saja untuk menjadi seorang pembicara yang aktif di kedua bahasa itu memang bukan aku. Karena itu tadi bahasa pengantar yang digunakan di keluarga adalah bahasa Indonesia. Karena perbedaan suku antar kedua orang tua tadi. Kalau kakak nih SMA-nya di mana? Kalau aku SMA-nya di SMA Negeri 3 Tenggarong. Jadi ketemu lagi dengan teman-teman dari Kutai Kartanegara yang memang mayoritasnya adalah bersuku Kutai gitu ya, dengan bahasanya adalah bahasa Melayu Kutai. Jadi memang bisa nih sedikit-sedikit, dan juga karena udah lama tinggal di sini kan, sekitar sebenarnya belum lama juga sih, sekitar baru 1 tahun lebih di sini. Jadi juga masih mencoba memahami dan beradaptasi lah dengan teman-teman, apalagi juga dengan bahasa dan juga kebudayaan dari Kutai. Saya sering dengar
Di gitu. Iya. Nah, itu apa sih? Endi itu artinya enggak. Oh, enggak. Endi itu gitu. artinya enggak. Tapi itu untuk di Kutai, Melayu Kutai khususnya di Tenggarong itu endi. Tapi nanti beda lagi kalau kita ke arah Kota Bangun. Oh gitu. Kalau misalkan orang Kutai nyebutnya kadang Dida tuh nggak ada gitu ya artinya. Iya. Tapi kalau orang Kota Bangun nade gitu. Oh, gitu. Jadi lebih halus lagi. Benar. Jadi kalau bahasa Jawa juga kan ada Jawa yang halusnya. Ya, tuh. benar. Wonocoroko apa segala. Iya, benar sekali. Ya, itulah kalau misalkan kita ngomongin tentang bahasa pasti panjang banget. Benar banget. Mungkin bisa jadi part nantinya. Benar. Tapi mungkin sekalian aku juga mau nyampaikan, barangkali nanti teman-teman yang melihat ini pengen ikut pendaftaran Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di tahun 2023 ya, Kak. Di tahun 2023 juga boleh banget langsung berkunjung ke akun Instagramnya @kantorbahasa_kaltim, atau nanti kalau misalkan mau nanya-nanya lebih dalam nanti juga boleh hubungi ke Instagram pribadi aku @violamailinda pp_ atau underscore gitu. Siap. Atau mungkin kalau yang teman-teman penasaran sama kegiatan-kegiatan inklusif, boleh ya kali ya kita singgung Boleh. kegiatan-kegiatan inklusif. Jadi Kak gini, di tahun 2020 ketika aku pergi ke nasional, aku bikin satu produk itu filter Instagram yang kerjasamanya sama Ikat Samarinda atau Ikatan Keluarga Anak Tuli Kota Samarinda. Jadi itu udah mulai mengarah ke inklusivitas gitu. Tunanetra ya? Tunarungu. Oh, tunarungu. Tunarungu. Oh, iya, Cuman tunarungu. teman-teman lebih senangnya dipanggil langsung tuli. Oh gitu. Iya, walaupun mungkin bagi kita kok tuli terdengar lebih kasar ya. Iya. Tapi ternyata setelah aku pahami juga teman-teman itu lebih senang dipanggilnya tuli karena ada beberapa hal yang mungkin kalau Tapi misalkan mereka Mhm. dengar atau tahu maksudnya? mereka nggak dengar Oke. dan mereka ya nggak dengar apa yang kita obrolin gitu loh. Mereka tuli, memang asli tuli. Dan ketika ditanya kamu lebih setuju kamu dipanggil tunarungu atau tuli, mereka pilihnya tuli gitu. Nggak apa-apa, yang penting nggak menyinggung mereka gitu kan. Iya, karena tuli itu adalah satu budaya mereka, adalah satu apa ya, identitas mereka, ciri khas mereka gitu. Terus komunitasnya itu sudah ada berapa orang di situ? Kalau untuk nah ini kita mulai mengarah lagi ya di Kutai Kartanegara sendiri, khususnya di Kota Tenggarong, itu kami punya satu komunitas Kak, namanya Kalia atau Kutai Literasi dan Budaya Etam. Nah di dalam Kalia itu sendiri ada apa ya, benar-benar simbiosis mutualisme. Jadi di dalamnya ini bukan hanya tuli aja, tapi juga ada teman dengar seperti kita gitu. Jadi kalau kita ini disebut teman dengar, kalau teman-teman yang tunarungu itu lebih senangnya disebut tuli. Jadi ada teman tuli dan teman dengar. Nah, untuk di Kalia sendiri itu ada 3 program dan 2 program yang sudah berjalan. Di antaranya itu ada pelatihan bahasa isyarat atau berisyaratan, itu untuk teman dengar seperti kita. Dan itu gratis di Kalia. Dan kalau Untuk orang normal. Untuk orang normal, untuk teman-teman dengar gitu. Itu maksudnya apa mereka? Depresi ya? Apa? Itu Gimana untuk mereka yang mau belajar bahasa isyarat agar bisa berkomunikasi gitu. dengan teman-teman tuli. Saya gitu. pikir mereka butuh didengar. Oh gitu. enggak. Orang seperti kita itu namanya teman dengar. Orang yang teman seperti dengar. kita yang bisa mendengar itu namanya teman dengar. Tapi kalau teman-teman yang memiliki keistimewaan yang belum bisa mendengar itu namanya teman tuli. Gitu. Jadi kami punya kelas berisyaratan atau belajar isyarat itu khusus untuk teman dengar. Jadi bagi teman dengar yang misalkan mau belajar bahasa isyarat, gitu ya, belajar bahasa isyarat agar bisa berkomunikasi langsung dengan teman tuli, itu nanti bisa di Kalia gitu. Nah selain itu juga di Kalia punya program belajar agama untuk teman tuli. Jadi kalau tadi kelas untuk teman dengar, kali ini kelas untuk teman tuli. Gitu. Jadi belajar agama untuk teman tuli ini itu namanya beragam. Nah, beragam ini sendiri kurang lebih ada sekitar 20 teman tuli yang kami ajar agama. Walaupun ya secara implementasinya memang kita tahu ya, untuk mengajarkan orang yang normal aja naik turun antusiasnya, apalagi untuk mengajarkan teman-teman yang memiliki keistimewaan gitu. Jadi benar-benar ekstra sekali. Jadi di Kalia itu ada berisyaratan dan juga beragam. Luar biasa juga. Berarti
program tersebut itu sebenarnya inisiatif dari siapa sih? Apakah orang atau tim atau Iya, bagaimana? sebenarnya program itu inisiatif dari orang sendiri. Saya selaku salah satu pengembang dari Kalia itu sendiri. Jadi dari Kalia juga akhirnya menghantarkan saya di tahun 2022 ini kami mendapatkan satu Indonesia Award yang mewakili Provinsi Kalimantan Timur satu-satunya. Kemudian juga di tahun 2022 ini secara pribadi juga menghantarkan saya sebagai pemuda pelopor dan juga pemuda berprestasi tahun 2022. Jadi dari situ ternyata ya ada pijakan-pijakan yang terus membuat saya dan juga teman-teman terus berpacu gitu. Karena di dalam Kalia juga bukan hanya saya aja, tapi banyak juga teman-teman yang sangat luar biasa tangguh di dalamnya. Termasuk itu saya pikir adalah program yang membantu pemerintah khususnya untuk pemberdayaan masyarakat. Benar, harusnya demikian. Ya, Tapi kan harusnya ketika demikian. kita bergerak hanya mengandalkan pemerintah, kapan kita harus bergerak gitu kan? Ah, Kalau iya, bukan dari kita sendiri gitu. saya Karena setuju. walaupun kita sudah bergerak pun terkadang pemerintah juga belum melek gitu kan. Tapi bukan berarti kami selama bergerak ini tanpa dukungan pemerintah, tidak. Pemerintah juga tentunya mendukung kami walaupun tidak secara penuh gitu ya. Tapi memang ketika dalam pergerakan kita itu tadi poinnya adalah tidak menunggu pemberian siapapun gitu. Justru kalau kita yang bisa memberi dan kita yang bisa menggerakkan, maka jalankan gitu. Luar biasa. Ini perlu dicontoh oleh teman-teman saya, khususnya sahabat-sahabat di PMII. Jadi saya ini anak PMII kan. Wah gitu. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Wah bagus nih. Nanti bisa nih kapan-kapan sharing gitu ya, bagi-bagi cerita sama teman-teman PMII ya. Iya, boleh. Bisa. Ya gitu sih Kak Ardia. Iya. Oke. Begitulah sharing session bersama Kak Viola Melinda di sore hari ini dengan suasana yang nyaman, suasananya juga cerah, dan kita sekarang ini berada di kafe yang cukup nyaman. Kafe apa Kak? Kafe Hantam Rata. Jadi kita juga terima kasih untuk Kafe Hantam Rata. Ini tempatnya nyaman banget ya Kak Ardia, Ya, kita bisa ngobrol santai sore hari ini. Terima kasih atas waktunya Kak. Terima kasih Kak Ardia dan juga terima kasih untuk teman-teman semua. Salam hangat, salam sehat selalu, dan tentunya salam berprogres. Baik, salam berprogres. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ardia. Sama-sama. Oke.